Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Andriansyah, peserta Latsar CPNS tahun 2025 angkatan 32, yang pada kesempatan ini saya akan sedikit memaparkan mengenai resume materi kesiapsiagaan bela negara dan tata tempat kegiatan resmi. Materi ini merupakan materi yang disampaikan pada agenda 1, distance learning atau pembelajaran jarak jauh pada Latsar CPNS tahun 2025 angkatan 32. Mengenai materi ini yaitu mengenai kesiapsiagaan bela negara yang merupakan aktualisasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara sesuai dengan peran dan profesi warga negara demi menjaga kedaulatan negara. Lanjut materinya. Sedikit memahami mengenai konsep bela negara yang mana menurut KBBI itu berasal dari kata bela, yang artinya menjaga baik-baik, memelihara, merawat, menolong, serta melepaskan dari bahaya. Dengan demikian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bela negara itu merupakan cara kita untuk menjaga baik-baik yang dibuktikan dengan sikap, tekad, dan juga perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, dan disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Karena itu semua tidak jauh dan tidak bukan adalah untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya berikut ini merupakan beberapa di antara manfaat kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama adalah untuk membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Jadi dengan konsep bela negara yang tertanam di dalam diri, itu setidaknya dapat menjadi satu koridor untuk membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, atau kegiatan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah untuk membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan perjuangan. Dalam hal ini kita sebagai CPNS tentu dengan rekan kerja kita, dengan atasan kita, dan juga terhadap masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu dengan menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Kemudian yang keempat, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Ini juga merupakan salah satu manfaat kesiapsiagaan bela negara. Kita dapat menjadikan dan membentuk mental dan fisik yang tangguh di dalam diri kita. Kemudian juga dapat melatih jiwa leadership dan juga membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh setiap individu. Kemudian yang ketujuh yaitu berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. Yang kedelapan juga dapat melatih kecepatan, ketangkasan, dan ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan juga tidak disiplin. Dan yang terakhir adalah membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Yang selanjutnya ini merupakan beberapa di antara kemampuan awal bela negara yang bisa ditanamkan, bisa dibentuk di dalam diri kita. Yang pertama adalah dengan mempersiapkan kesehatan jasmani dan mental. Salah satu di antaranya adalah bisa dengan berolahraga untuk membentuk fisik yang lebih kuat. Kemudian menjaga pola makan yang sehat, karena dengan olahraga saja tidak cukup, harus dibarengi dengan asupan makanan yang bergizi.
Kemudian selanjutnya dengan kesehatan berpikir, salah satunya adalah dengan membaca, berdiskusi, dan lain sebagainya yang dapat melatih kemampuan otak kita sehingga kemampuan berpikir kita itu tetap sehat, terjaga. Dan selanjutnya adalah dengan mengendalikan diri. Kemudian yang kedua yaitu dengan kesiapsiagaan jasmani dan mental juga. Dan yang ketiga adalah dengan membentuk etika, etiket, dan juga moral, terutama dalam bersikap. Bahkan untuk hal sederhana sekalipun seperti cara duduk, cara berdiri, cara kita menyapa orang lain itu merupakan salah satu di antara kemampuan awal bela negara yang harus dimiliki pada setiap individunya. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan kearifan lokal. Kemudian selanjutnya adalah dengan merencanakan aksi bela negara. Aksi bela negara dapat didefinisikan sebagai sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.